Muslim Ahmadiyah Indonesia berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Makassar menyelenggarakan Focus Group Discussion, FGD, pada Jumat 3 April. Diskusi fokus terbatas ini digelar guna membantu fungsi tugas dan tanggung jawab media memberikan informasi yang akurat terlebih dalam mengedukasi publik dan menghasilkan opini publik yang berbasis fakta dan data. Kegiatan FGD Jurnalisme Konstruktif Studi Kasus Muslim Ahmadiyah di Indonesia dan Global tersebut berlokasi di Kantor Jemaat Ahmadiyah Makassar, Jalan Anwang nomor 112 Masjid An-Nusrat. Ketua Jemaat Ahmadiyah Makassar, JAI, Makassar, Friwanto Beni, menyampaikan jika agenda ini amat diperlukan terlebih untuk disebarluaskan kepada publik. Karena platform kami memerlukan informasi dan narasi kegiatan yang menjadi patron. Semoga ini dapat dimaksimalkan, ujarnya. Ia berharap agar kolaborasi dengan jurnalistik terbangun dan terus berlanjut. Friwanto juga menegaskan jika Ahmadiyah adalah 100% Islam di Indonesia. Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Cairani Arif, mengatakan bahwa ruang yang adil dan asas keberagaman diharapkan dapat selalu dihadirkan. Agar teman jurnalis juga tidak hanya menghasilkan karya jurnalistik namun juga karya yang lebih manusiawi. Terlebih terhadap isu-isu kaum marginal, paparnya. Juru bicara JAI, Yendra Budiana, mengatakan, ya khususnya camat lurah yang kami berikan semacam edukasi, pemahaman tentang lurah, bahwa lurah itu adalah pemimpin yang tertinggi di wilayahnya. Kamu jangan coba-coba mau diintervensi oleh orang-orang yang mengaku organisasi-organisasi yang tidak jelas. Ya, kamu adalah pemimpin di wilayahmu yang tidak boleh ada yang mengintervensi selain Pak Wali Kota sebagai atasanmu. Kamu adalah pimpinan yang paling tinggi di wilayahmu. Kamu tidak boleh ada yang intervensi. Mengaku-mengaku orangnya Pak Wali, mengaku-mengaku bahwa saya ini, dan mengatur-mengatur, mulai dari PKK, KB, semua dia mau atur. Ada apa? Ini yang kita tekankan. Supaya pemerintahan ini berjalan. Karena sesungguhnya Pak Wali tidak pernah mencampuri soal itu. Sehingga dia mengaku-mengaku. Saya yakin dia mengaku-mengaku. Itu yang kenapa kita panggil. Untuk memberikan pemahaman bahwa harga dirimu sebagai pejabat lurah di situ jauh lebih tinggi dibanding jabatan yang kamu pegang itu. Sehingga kamu juga perlu dibawa untuk menegakkan ini pemerintahan. Tapi ada laporan yang masuk Pak kalau ada beberapa lurah gitu. Kan laporan apa itu? Misalnya ada oknum yang mungkin. Iya. Ya, jadi himbauan pemerintah Kota Duri Kepulauan ke seluruh masyarakat Kota Duri Kepulauan harus waspada. Tapi jangan panik tapi waspada, karena kondisi saat ini kan potensi ini kita tidak bisa pastikan apa jadi apa tidak, kan tidak bisa pastikan, tapi waspada itu lebih penting. Tapi kewaspadaan itu juga harus hati-hati juga. Waspada tapi jangan panik tadi. Karena nanti lihat di rumah-rumah yang ada orang tua yang memang usianya sudah cukup ini, kemudian anak-anak kecil, harus dievakuasi ke tempat yang paling aman. Dan dia harus pastikan juga rumah juga harus dalam kondisi aman. Dan takutkan jangan karena masyarakat ini panik, akhirnya cara lagi berpikir tentang masalah rumah, bisa saja orang-orang tertentu yang manfaatkan kondisi ini untuk dorong kepentingan dia, misalnya datang pencuri di rumah. Ini juga ini. Jadi saya juga himbau kondisi ini, TNI Polri juga harus siap siaga untuk menjaga keamanan di kelurahan desa di Kota Tidore Kepulauan. Ini penting karena potensi ini ya, karena analisa dampak gempa ini sudah ada, terjadi di mana-mana. Jadi orang harus
hati-hati dan waspada dalam kondisi saat ini. Oke, siap. Oke. Kekhawatiran pedagang kaki lima, PKL, atau pedagang asongan di kawasan Pantai Losari terkait surat peringatan, SP2 mulai mereda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar memastikan pemerintah kota, Pemkot, telah menyiapkan skema penataan tanpa menghilangkan mata pencaharian pedagang. Anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyampaikan hal itu usai menerima puluhan pedagang asongan yang mendatangi Dewan untuk mempertanyakan nasib mereka menyusul terbitnya surat dari Dinas Pariwisata. Ia menegaskan, hasil pertemuan bersama pihak dinas memastikan tidak ada langkah penggusuran dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, justru tengah menyusun pola penataan yang lebih rapi dan terorganisir. Tidak ada penggusuran. Pemkot sudah menyiapkan skema penataan, tapi menunggu lokasi yang benar-benar siap untuk ditempati pedagang, ujarnya, Jumat 3 April. Menurutnya, keresahan pedagang dipicu informasi yang berkembang bahwa relokasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, hal tersebut telah diluruskan setelah komunikasi antara pedagang dan pemerintah difasilitasi. Ketua PKS Makassar itu menekankan,